Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di sama Bunda Dewi. Apa kabar teman-teman semua? Bunda doain semua teman-teman yang sekarang lagi sakit, terus juga lagi isolasi mandiri, ataupun misalkan teman-teman yang memang lagi sehat-sehat aja, Bunda doain tetap selalu sehat pastinya. Terus juga tetap selalu semangat menjalani hari-harinya. Terus juga yang pasti tetap selalu menjaga kesehatannya ya. Oke, jadi di video kali ini Bunda mau sedikit sharing lagi. Sebenarnya nggak sedikit sih, Bunda tuh kalau sharing pasti panjang lebar dan banyak ya waktunya. Tapi nggak apa-apa lah, ini buat teman-teman yang membutuhkan aja dan yang mau dengerin cerita Bunda lagi. Jadi setelah kemarin Bunda udah cerita beberapa gejala saat Bunda akhirnya dinyatakan positif COVID-19, yaitu mulai dari demam atau kayak panas menggigil gitu badan Bunda, kayak panas dingin gitu, terus badan Bunda pada sakit, kayak pada rentek gitu, gimana sih rasanya kayak abis dipukulin orang sekampung gitu loh. Terus juga hilangnya indera penciuman dan perasa Bunda, dan juga ada sesak juga. Dan terus Bunda juga lupa bilang bahwa kemarin Bunda saat isolasi mandiri, yaitu saat Bunda dinyatakan positif COVID-19 di hari keempat, kalau nggak salah Bunda lupa di hari ketiga atau keempat gitu, kurang lebih 3 hari Bunda merasakan adanya diare. Dan itu Bunda nggak tahu kalau ternyata diare itu adalah salah satu reaksi dari si virus atau si COVID-19 tersebut. Nah terus juga selain itu, di sini ternyata ada lagi gejala baru yang ini sebenarnya juga nggak disangka ya. Maksudnya gejala ini tuh yang Bunda pikir tuh nggak ada sama sekali kaitannya ke si virus COVID-19 ini. Ternyata ini memang ada, dan salah satunya ini dialami oleh artis Indonesia yaitu Mbak Dewi Persik. Dan kemarin tuh sempat ramai ya diberitain di berita online, mau itu di Instagram, di YouTube, terus juga di Google juga banyak banget saat Mbak Dewi Persik terpapar COVID-19 dan timbulnya ruam di bagian wajahnya tuh penuh sampai ke lehernya itu. Dan terus Bunda ingat bahwa saat Bunda kemarin isolasi mandiri, pas Bunda lagi positif COVID-19 itu, di hari keempat sampai hari ke-9 itu Bunda juga ngerasain apa yang dirasakan oleh Mbak Dewi Persik itu. Cuma saat itu kan karena Bunda nggak tahu ya, jadi Bunda pikir si ruam merah itu awalnya cuma kayak biang keringet gitu, karena kan selama Bunda sakit keringet yang keluar dari badan Bunda tuh banyak banget, dan itu rasanya nggak enak banget. Gimana sih kalau keringet orang sakit? Jadi Bunda pikir karena Bunda terlalu banyak mengeluarkan keringet, makanya timbullah si biang keringet itu. Ternyata itu enggak, jadi itu adalah salah satu faktor atau reaksi dari virus yang ada di dalam badan Bunda. Dan Bunda juga baru kayak cari taunya gitu ya setelah ramenya berita atau kayak cerita dari Mbak Dewi Persik tersebut. Dan Bunda juga sempat nonton di YouTube-nya, di channel YouTube-nya, cerita saat beliau terpapar COVID-19 terus sampai akhirnya timbul ruam tersebut. Nah oke, jadi di salah satu artikel yang Bunda cari tahu ya, yang Bunda baca gitu, di sini tuh menjelaskan bahwa sekarang itu bukan hanya batuk atau sesak napas, demam tinggi, dan juga hilangnya indera penciuman dan perasa gejala dari si COVID-19 itu, tapi dengan adanya perubahan kulit juga itu harus diwaspadai, karena bisa jadi itu adalah salah satu dari gejala COVID-19. Kalau Bunda ya kemarin saat Bunda keluar ruam di badan Bunda itu sering-sering ganti baju sih pertama. Jadi tuh Bunda kemarin ganti baju bisa sehari sampai 5 kali. Jadi pagi mandi setelah berjemur, siang mau tidur, terus sore hari setelah mandi, dan malam hari sebelum tidur. Terus juga sama spray nih. Jadi pastikan tempat atau kayak area di sekitar kita tuh selalu bersih gitu. Jadi kayak spray Bunda tuh kemarin ganti 2 hari sekali. Terus kayak handuk buat mandi juga kemarin Bunda ganti 2 hari sekali selama kurang lebih di 10 hari pertama Bunda isolasi mandiri. Terus juga karena Bunda nggak tahu bahwa itu adalah salah satu penyebab atau reaksi dari si virus COVID tersebut, jadi Bunda nggak ada penanganan khusus gitu. Maksudnya kayak obat khususnya tuh nggak ada. Nah oke, jadi di sini Bunda mau berbagi informasi, kayak mau kita tuh sama-sama belajar aja ya. Jadi ini buat khususnya buat teman-teman yang yang mau sama-sama belajar, yang terus juga yang masih terus mau cari tahu informasi tentang COVID-19. Jadi di sini kita saling memberi informasi yang bermanfaat aja ya. Dan ini sama sekali Bunda nggak ada niat sama sekali untuk menggurui atau membenarkan bahwa apa yang Bunda ucapin ini adalah benar, tapi ini adalah lagi-lagi adalah pengalaman pribadi Bunda yang kemarin alhamdulillah Bunda ternyata kalau dipikir-pikirnya Bunda ngerasain hampir semua gejala dari si COVID-19 itu.
sampai ke diare juga, anosmia juga, terus badan sakit semuanya, terus juga kayak panas dingin, terus juga sesak napas, dan sampai timbulnya si ruam atau kemerahan itu di badan Bunda. Nah, jadi si ruam atau kemerahan yang timbul di badan Bunda itu timbul adanya di hari ke-4 sampai hari ke-9, dan itu sih sebenarnya nggak semua orang yang terpapar COVID-19 pasti mengalami adanya ruam di tubuhnya gitu. Jadi cuma kayak 20% gitu dari orang-orang yang terpapar COVID-19, dan itu juga biasanya keluarnya di hari ke-4 sampai hari ke-10. Nah, terus untuk penyebabnya adalah di sini Bunda baca dari artikel yang dibuat oleh kompas.com. Jadi ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi langsung atau virus penyebab dari si COVID-19 tersebut di dalam kulit kita. Jadi begini ya, maksudnya? Jadi keluarnya atau adanya si ruam kemerahan tersebut adalah reaksi dari si virus COVID-19 yang ada di dalam diri orang yang terpapar COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah efek dari respon imun atau daya tahan tubuh seseorang terhadap COVID-19. Nah, terus yang ketiga adalah efek samping dari obat yang diminum, terus yang diberikan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Jadi bisa dikatakan adalah ini salah satu penyebabnya adalah reaksi dari obat-obatan yang diminum sama orang-orang yang terpapar COVID-19. Tapi kalau untuk obat-obatan sih menurut Bunda, kalau Bunda ya ngerasanya kayaknya nggak ada masalah, karena Bunda nggak minum obat-obatan yang gimana-gimana gitu. Cuma Bunda tuh kemarin tuh lebih banyak malah minum vitamin C, vitamin D, vitamin E gitu. Lebih banyak ke vitamin lah gitu, sama minuman kayak ramuan minuman alami. Nah, terus yang keempat adalah adanya sumbatan pembuluh darah kecil yang ada di kulit sekitar kita saat kita terpapar COVID-19. Lanjut, selain ada empat penyebab timbulnya ruam atau kemerahan di tubuh seseorang yang terpapar COVID-19 yang tadi Bunda udah jelasin. Jadi di sini juga dijelaskan ada 3 macam jenis ruam yang akhirnya keluar atau timbul di badan orang yang terpapar COVID-19. Nah, yaitu di sini yang pertama ada namanya jenis ruam urtikaria yang ditandai dengan ruam kulit berwarna merah dan terasa gatal. Nah, yaitu yang Bunda rasain ya. Jadi itu awal pertama keluar si ruamnya itu awalnya tuh bintik-bintik merah dulu, terus lama-lama tuh jadi merahnya tuh semakin banyak kayak penuh gitu mulai dari leher sampai. Nah, terus lama-lama tuh menebal gitu kayak biduran, tahu kan penyakit biduran yang bentol tebal gitu, tapi tuh ini merah dan terus rasanya tuh ada gatel, ada perih, ada panas. Nah, itu yang Bunda rasain. Nah, terus si jenis ruam dari urtikaria ini selain ditandai dengan adanya kemerahan dan gatal, dapat juga terjadi di seluruh tubuh. Jadi bisa di mana aja ya, ada di muka, terus juga di badan atau di tangan atau di bagian kaki. Nah, mungkin ini salah satu yang dirasakan sama Mbak Dewi Persik ya. Terus biasanya dimulai dengan gejala rasa gatal seperti yang tadi Bunda udah bilang. Nah, tapi ini gatalnya di telapak tangan dan telapak kaki. Terus disusul dengan pembengkakan di bibir atau di kelopak mata. Terus si ruam dari urtikaria ini juga dapat muncul di awal infeksi. Nah, seperti yang tadi Bunda bilang, biasanya si ruam itu muncul atau keluar terhadap orang yang terpapar COVID-19 itu di hari ke-4 sampai hari ke-10 saat isolasi mandiri. Nah, terus yang kedua adalah jenisnya itu ada biang keringat. Jadi kalau biang keringat ini umumnya muncul di bagian siku, lutut hingga bagian belakang tangan dan kaki. Terus ruam ini juga dapat bertahan selama berhari-hari atau selama berminggu-minggu. Nah, yang jenis ruam yang kedua ini, yang biang keringat ini yang awalnya Bunda pikir disebabkan karena Bunda terlalu banyak mengeluarkan keringat ya di badan Bunda itu, tapi ternyata lambat laun si biang keringatnya itu malahan kayak semakin menebal seperti yang tadi Bunda udah jelasin, terus kayak semakin melebar luas gitu sampai ke bagian belakang gini. Terus rasanya selain gatel ada perih, cekit-cekit, pedes, terus juga kayak panas gitu loh hawanya. Nah, yang ketiga ini ada jenis ruam chilblains, ditandai dengan munculnya benjolan yang berwarna merah atau ungu pada jari tangan dan kaki yang diikuti dengan rasa nyeri apabila disentuh gitu.
Tetapi untuk yang jenis ruam yang nomor 3 ini tidak gatal umumnya, terus juga tidak langsung muncul setelah terjangkit COVID. Jadi si ruam yang nomor 3 ini yang namanya chilblains ini nggak langsung keluar saat orang tersebut terpapar COVID-19. Nah mungkin kalau yang untuk bagian yang jenis ketiga ini Bunda masih kurang paham ya, karena kalau Bunda tuh lebih kepada yang jenis nomor 1 yaitu yang urtikaria, dan yang kedua yang jenis ruam biang keringat tadi. Oke, jadi itu aja sedikit informasi dari Bunda. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman ya. Dan lagi-lagi di sini Bunda tekankan, gak ada sama sekali niat Bunda untuk menggurui atau kayak membenarkan bahwa apa yang Bunda katakan atau yang Bunda jelasin di video ini adalah tuh benar. Jadi teman-teman tuh bisa make sure aja, bisa rajin-rajin cari tahu informasi tentang COVID-19, terus kayak perkembangannya, terus kayak gejalanya apa aja, terus cara penanganannya bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi teman-teman harus lebih jeli lah gitu terhadap informasi dari si COVID-19 itu sendiri. Dan lagi-lagi di sini juga Bunda mau menekankan buat semua teman-teman, jadi niat Bunda membuat video sharing pengalaman pribadi Bunda saat terpapar COVID-19 mulai dari awal pertama Bunda upload sampai sekarang itu adalah mau kayak ngumpulin gitu loh orang-orang yang pernah mengalami apa yang Bunda alamin, kayak orang-orang yang udah pernah terpapar COVID-19, terus juga orang-orang yang mungkin sedang mengalami gejala seperti apa yang Bunda rasain tuh. Ayo di sini tuh kita saling mensupport, kita tuh saling memberikan semangat, karena nomor 1 adalah yang paling penting gitu untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 itu adalah semangat support system dari orang-orang sekitar selain dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi tolong buat semua teman-teman yang mungkin udah lebih paham dan lebih ngerti untuk lebih kayak menjaga gitu perasaan orang-orang di sekitarnya yang mungkin memang sudah dinyatakan positif COVID-19, atau memang orang-orang yang baru hanya terkena gejalanya saja, yang padahal itu belum tentu adalah gejala dari COVID-19. Oke, nggak lupa juga di sini Bunda selalu mengingatkan buat semua teman-teman untuk tetap menjaga kesehatannya, kebersihannya, terus juga tetap selalu menjaga 3M-nya, dan jangan lupa untuk banyak istirahat, makan yang banyak, terus minum air putih yang banyak, minum vitamin, terus tetap selalu menjaga imun, daya tahan tubuh kita, kayak antibody kita gitu. Karena kalau misalkan antibody kita bagus, imun kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah penyakit apapun bisa kita lewati dengan baik ya. Terus juga nomor 1 adalah jangan lupa berdoa. Oke, kalau gitu Bunda ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman. Terima kasih buat respon positif dari semua teman-teman, terus juga yang udah kasih komentar ke kolom komentar video Bunda. Maaf kalau misalkan Bunda nggak bisa balesin satu persatu gitu, dan pesan Bunda tolong komentarnya tuh yang sopan ya, karena ketika teman-teman sopan Bunda juga akan segan gitu. Oke, kalau gitu Bunda pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di next video. Semoga video Bunda selanjutnya bisa lebih baik lagi pastinya dari video Bunda yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.